Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat sehat dan sempat untuk bisa kita bersama-sama mempelajari cara cepat membaca kitab gundul yang mana hanya dengan 36 rumus ya, insya Allah kita bisa membaca kitab gundul. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya hanya 3 rumus, yakni rumus 1, 2, dan 3. Nah kemudian kita mencoba mengkaitkan dengan dalil-dalil di dalam kitab Nahwu ya, misalnya dalam kitab Jurumiyah, kitab Imriti, dan juga kitab Alfiyah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pencerahan. Sebenarnya dengan 36 rumus ini seperti yang sudah sebelumnya Al-Fakir sampaikan kepada yang pernah ikut training bersama Al-Fakir, insya Allah sudah bisa menjadi modal untuk bisa kita membaca kitab gundul. Hanya saja kita mencoba untuk mendalami sebenarnya apakah ada dasarnya di dalam kitab Nahwu karangan para ulama, misalnya dalam kitab Jurumiyah, kitab Alfiyah atau Imriti, rumus-rumus yang sudah kita pelajari yang 36 rumus itu. Nah, insya Allah kita pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas rumus 1, 2, dan 3. Kemudian juga kita mencoba membahasnya seperti apa di dalam kitab Jurumiyah dan juga kitab Imriti maupun kitab Alfiyah. Mari kita ikuti kesempatan kali ini, yakni pembahasan pada kesempatan kali ini. Salawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rumus 1 itu yang rumusnya adalah kata benda tunggal. Ya. Kata benda tunggal rumusnya adalah uun atau tutun. Jadi kata benda tunggal rumusnya adalah uun dan tutun. Nah, maksudnya uun itu apa? Tutun itu apa? Jadi maksudnya begini. Ketika kata benda tunggal itu kemudian bermakna laki-laki dan di situ ada yang pakai al, ada yang tidak. Misalnya yang pakai al muslimu ya. Maka kalau kata benda tunggal ada alnya dan itu bermakna laki-laki, maka rumusnya u. Sekali lagi, kata benda tunggal bermakna laki-laki, ada alnya, maka baris akhirnya u. Rumusnya u. Al-muslimu, al-kafiru, al-kitabu, al-masjidu, al-baitu. Ya. Kemudian jika tanpa al, kata benda tunggal jika tanpa al, maka rumus baris akhirnya adalah un. Contohnya misalnya muslimun, kafirun, masjidun, baitun, kabirun. Ya. Berarti rumus kata benda tunggal yang bermakna laki-laki yang tanpa al, maka rumusnya un.
Singkatnya tadi, kalau rumus kata benda tunggal untuk laki-laki adalah uun. U untuk kata benda tunggal yang pakai al, yang u. Kemudian yang un adalah rumus kata benda tunggal yang tanpa al. Seperti tadi masjidun itu adalah kata benda tunggal yang tanpa al, maka rumusnya un. Jadi silakan para pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimanapun Anda berada, kalau kata benda tunggal, ya, kata benda tunggal di situ bermakna laki-laki dan tanpa al, maka rumusnya adalah un. Maka panjenengan bisa menjumpai di mana saja, maka rumusnya un. Artinya dibaca baris akhirnya dhammatain. Zaidun, masjidun, tadi qalamun, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk perempuan, kata benda tunggal rumusnya tutun. Rumusnya adalah tutun. Nah, tu itu adalah rumus daripada kata benda tunggal bermakna perempuan yang pakai al. Misalnya al-muslimatu, ya. Al-muslimatu. Maka kata al-muslimatu itu adalah kata benda tunggal bermakna perempuan. Ya. Kemudian rumus kata benda tunggal bermakna perempuan yang tanpa al, maka rumusnya adalah tun, ya. Seperti lafadz muslimatun, ya. Seperti lafadz muslimatun. Mudah ya. Jadi para pemirsa dimanapun panjenengan berada, rumus kata benda tunggal adalah uun atau tutun. Uun untuk kata benda tunggal bermakna laki-laki, tutun rumus kata benda tunggal bermakna perempuan. Nah, silakan panjenengan semua bisa latihan mencari contoh-contoh di rumah. Insya Allah mudah sekali ya rumusnya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumus kedua di dalam rumus kedua, apabila kata benda tunggal didahului oleh huna cs, maka rumusnya adalah tetap uun, ya. Rumusnya adalah tetap. Jadi tidak merubah baris akhirnya menjadi an atau menjadi in. Tetap seperti rumus pertama. Jadi tidak mempengaruhi. Kalau ada didahului kata benda tunggal dengan huna cs, maka tidak merubah rumus pertama tadi, tetap ya. Apa saja huna cs? Huna hunaka ni'ma bisa, huna hunaka ni'ma bisa, huna hunaka ni'ma bisa, hina laulawi laula uun, hina laulawi laula uun. Nah, itu untuk mudahnya bisa dilakukan gitu ya. Coba semuanya pemirsa bisa ikut di rumah. Huna hunaka ni'ma bisa, huna hunaka
ni'ma bi'sa, huna hunaka, ni'ma bi'sa, hina laulawi, laula uun, hina laulawi, laula uun. Para pemirsa rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi rumus kedua adalah ketika kata benda tunggal didahului oleh huna cs, maka baris akhirnya adalah uun, ya. Baris akhirnya adalah artinya tidak merubah rumus pertama tadi, ya. Tidak merubah menjadi baris akhirnya iin atau aan, begitu ya. Misalnya huna hasanun, ni'mal wakilu, tidak menjadi ni'mal wakili, amal islamu. Jadi huna cs itu tadi ada huna hunaka, ni'ma bi'sa, huna hunaka, ni'ma bi'sa, huna hunaka, ni'ma bi'sa, hina laulawi, laula uun, hina laulawi, laula uun. Nah, jadi ketika kata benda tunggal didahului oleh huna, oleh hunaka, oleh ni'ma, oleh bi'sa, oleh hina, oleh lau atau lawi, oleh laula, oleh min haitsu, oleh amma, maka itu baris akhirnya uun, ya. Baris akhirnya adalah seperti rumus pertama tadi, tidak merubah baris akhirnya menjadi iin atau menjadi aan. Nah, kemudian para pemirsa rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumus ketiga adalah ketika kata benda tunggal didahului oleh baina cs, ya. Maka baris akhirnya pasti iin, ya. Atau titin. Apa saja baina cs itu? Itu kalau dilakukan baina bila ma'ali bika, baina bila ma'ali bika fi'ala an'ani ila min mina bi ayyi munzu zata hatta min ajli duna jami'u i'in inda adamu ghairu ba'da qabla haula wifqa hasba amama wara'a khalfa i'in tiwala janibah muddata qabila bi khilafi ada khalai'in, ada khalai'in, abu aba abi, aku akho akhi, dhu dhadhi nahiyatu siwa khilalai'in. Bisa? Coba ikuti semuanya para pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Isnin Selasa. Baina bila ma'ali bika, baina bila ma'ali bika fi'ala an'ani ila min mina bi ayyi mundu dhata hatta min ajli duna jami'u i'in inda adamu ghairu ba'da qabla haula wifqa hasba amama wara'a khalfa i'in tiwala janibah muddata qabila bi khilafi ada khalai'in, ada khalai'in, abu aba abi, aku akho akhi, dhu dhadhi nahiyatu siwa khilalai'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ketika kata benda tunggal didahului oleh baina cs,
Baina dan teman-temannya tadi yang sudah Al-Fakir lakukan, maka itu pasti baris akhirnya adalah iin, ya, atau titin. Misalnya bainal muslimi, ya, bainal masjidi. Nah, oleh karena itu, insya Allah rumus ketiga ini banyak sekali panjenengan semua jumpai di di berbagai macam kitab. Bahkan setiap baris hampir selalu ada baina CS ini. Nah, sekali lagi ketika ketemu dengan baina CS, bertemu dengan baina, bila, ma'a, li, bi, ka, ila akhirih tadi itu, maka kemudian baris akhirnya pasti adalah iin atau titin, ya. Itu rumusnya. Jadi tadi rumus pertama adalah kata benda tunggal adalah rumusnya adalah uun dan tutun, ya. Rumus kedua adalah ketika kata benda tunggal dahului oleh huna CS, maka itu sama uun, tidak merubah seperti rumus pada rumus pertama, ya. Tidak berpengaruh kemudian harus merubah menjadi iin atau aan. Nah, kemudian rumus ketiga adalah kata benda tunggal bila didahului oleh baina CS, maka kemudian itu rumusnya adalah iin atau titin, ya. Sekali lagi coba kita dengarkan dan kita ikuti. Baina bila ma'ali bika, baina bila ma'ali bika fi'ala an'ani ila min mina bi ayyi mundu zata hatta min ajli duna jami'u i'in inda adamu ghairu ba'da qabla haula wifqa hasba amama wara'a khalfa i'in tiwala janiba muddata qabila bi khilafi ada khalai'in abu aba abi aku akhi dzu dzadzi nahiyatu siwa khilalai'in. Para pemirsa rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah ada dalam kitab Jurmiyah atau kitab Alfiyah Ibnu Malik atau dalam kitab Imriti terkait dengan rumus yang tadi sudah kita bahas itu? Tentu ada, ya. Jadi pengarang rumus ini sebenarnya tidak asal, ya, tapi kemudian bersumber daripada kitab-kitab nahwu yang sudah dikarang oleh para ulama salafus saleh. Kemudian agar mempermudah para pemirsa, para umat Islam untuk kemudian mempelajari bahasa Arab, untuk mempelajari atau bisa membaca kitab gundul itu, maka kemudian dibuatlah rumus yang mempermudah tanpa kemudian dikenalkan dalil-dalilnya. Nah, insya Allah Al-Fakir akan mencoba mengupas bagian dalil yang ada dalam kitab Jurmiyah, Imriti maupun Alfiyah. Misalnya dalam kitab Imriti terkait dengan rumus pertama dijelaskan lirraf'i arba'u alamatin. Jadi dalam i'rab rafa itu ada 4 tandanya, ya. Ad-dhammatu yang pertama adalah dhamma. Wal wawu dan yang kedua adalah wawu. Wal alifu dan yang ketiga adalah alif. Wan nunu dan yang keempat adalah nun. Jadi tanda i'rab rafa itu ada 4, ya. Yang pertama adalah dhamma, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat adalah nun. Fa'ammad dhammatu, maka adapun harokat dhamma, fatakunu, maka ada alamatan menjadi tanda lirraf'i bagi i'rab rafa. Jadi dhammah itu tadi uun tutun tadi itu adalah merupakan tanda i'rab rafa. Nah, fi arba'ati mawadhi, di situ terdapat di dalam 4 tempat, ya.
Yang pertama, dhammah itu menjadi tanda i'rab rafa itu pada fil ismil mufradi. Jadi pada isim mufrad ya. Nah, tadi kata benda tunggal berarti isim mufrad ya, fil ismil mufradi. Jadi kata benda tunggal, fil ismil mufradi. Kemudian wajam taksiri dan juga yang kedua terdapat di dalam jamak taksir ya. Kemudian yang ketiga wajam muannats salimi dan berada pada jamak muannats salim. Dan yang keempat wal fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan yang keempat adalah terdapat dalam fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un ya. Yang tidak bersambung sesuatu pada akhir hurufnya. Para jamaah rahmatullahi. Jadi ternyata juga dalam kitab Jurmiyah ada penjelasan terkait dengan uun dan tutun, tapi dalam bentuk penjabaran yang lebih luas gitu ya. Nah, kemudian beliau pengarang rumus itu kemudian disederhanakan untuk kemudian mempermudah para jamaah sekalian, kemudian kaum muslimin untuk bisa membaca kitab gundul itu. Nah, kemudian di dalam kitab Imriti itu juga ada, misalnya liraf'i min hadammatun waun alif kadzaka nunun tsabitun lamun hadif. Nah, jadi di situ dalam kitab Imriti juga ada penjelasan masalah dhammah tadi gitu ya. Liraf'i minha dammatun, liraf'i minha dammatun nun alif. Jadi tanda i'rab rafa itu ada 4 ya. Yang pertama adalah dhammatun. Yang pertama adalah dhammah. Waun, yang kedua adalah alif, awau. Yang ketiga alif, yakni alif. Kadzaka nunun tsabitun lamun hadif. Jadi kemudian yang terakhir begitu juga nun yang tetap tidak dibuang. Nah, jadi dalam kitab Imriti juga ada penjelasannya. Lanjutannya misalnya Fadammu fismin mufradin ka Ahmad wa jam'i taksirin ka ja'al a'bud. Fadammu, maka adapun harkat dhammah fismin mufradin adalah dalam isim mufrad ka Ahmadu seperti lafaz Ahmadu. Wa jam'i taksir dalam jamak taksir ka ja'al a'budu seperti lafaz ja'al a'bud. Nah, ini para jamaah rahmatullahi alaikum dalam kitab Imriti juga disinggung terkait dengan harokat dhammah atau rumus uun dan tutun ini ya. Jadi sekali lagi jangan khawatir, rumus ini tidak berdasar, tapi rumus ini juga didasarkan kepada kitab-kitab yang masyhur, yakni kitab Jurmiyah juga ada, dalam kitab Alfiyah juga akan kita coba. Dalam kitab Alfiyah misalnya terkait dengan ini misalnya farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abadahu yasur. Nah, di sini juga termasuk ada baris berikutnya wajazim bi taskinin ila akhirih. Farfa bi dhammin, maka rofakanlah bi dhammin dengan harakat dhammah. Ini terkait dengan bait ini menjelaskan tentang i'rab usul ya, tentang i'rab usul. Jadi farfa bi dhammin dalam kitab Alfiyah itu kemudian dijelaskan bahwa maka rafakanlah dengan dhammah. Artinya usulnya, i'rab usulnya adalah rafa dengan dhammah. Berarti terkait dengan tadi rumus pertama uun atau tutun tadi. Baris akhirnya adalah u. Ketika pakai al, ketika tanpa al adalah un ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan, kalau tanpa al adalah tun, kalau pakai al adalah tu. Nah, di dalam kitab Alfiyah dijelaskan tadi farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abadahu yasur. Jadi farfa bi dhammin, maka rafa'kanlah dengan harakat dhammah, wansiban, dan nasabkanlah
fathan dengan harokat fathah, wajur dan jarkanlah ya, jarkanlah kasron dengan harokat kasron. Ka dzikrullahi abdahu yasur. Nah, para jemaah rahmatullahi alaikum, wajazim bitaskinin, dan kemudian jazmkanlah dengan harokat sukun. Nah, oleh karena itu jemaah rahmatullahi alaikum jangan khawatir bahwa dengan kita belajar 36 rumus ini bukan berarti tanpa dalil, bukan tanpa dasar, tapi juga digali dari kitab-kitab karangan ulama salafus soleh, termasuk dalam kitab Jurmiyah, kitab Alfiyah Ibnu Malik, termasuk juga kitab Imriti. Jadi insya Allah panjenengan semua ketika sudah belajar 36 rumus ini, insya Allah akan sangat membantu kita untuk bisa membaca kitab Gundul ya dalam waktu yang lebih cepat. Bahkan Al-Fakir mengadakan training rumus ini 36 rumus ini bisa dilaksanakan 2 hari kadang ya. Kadang bisa dilaksanakan dalam sehari. Jadi dari jam 7 sampai jam 10 malam selesai. Nah, artinya kita kalau memang ada keinginan untuk belajar dengan baik, untuk bisa baca kitab Gundul, insya Allah ada banyak metode yang bisa kita coba untuk pelajari. Nah, para jamaah rahmatullahi alaikum, sebelum kita akhiri, ternyata juga dalam kitab Alfiyah itu bukan hanya bisa bermakna sebagai kaidah nahwiyah, tapi juga bisa menjadi kata-kata hikmah, kata-kata nasihat kepada kita. Misalnya farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi amdahu yasur. Kalau kita artikan di dalam kata-kata hikmah, kata-kata nasihat, maka farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi amdahu yasur. Bercita-citalah setinggi langit. Farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi amdahu yasur. Bercita-citalah setinggi langit dan beretikalah yang mulia. Beretikalah yang mulia, berakhlaklah yang mulia, serta rendahkanlah hatimu. Insya Allah dirimu akan mendapat kemudahan serta kebahagiaan dan mati husnul khotimah. Jadi luar biasa ya kitab Alfiyah juga sebenarnya kalau mau dibuat sebagai nasihat juga ada yang bisa mengandung nasihat atau kata hikmah. Para jamaah rahmatullahi alaikum, insya Allah sampai di sini aja dulu perjumpaan kita kali ini terkait dengan kita mencoba mempelajari rumus, kemudian kita kaitkan dengan kitab karangan para ulama salafus saleh seperti kitab Jurmiyah, Imriti, dan juga Alfiyah Ibnu Malik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bagi para jamaah rahmatullahi alaikum yang misalnya penasaran ingin mempelajari kitab mempelajari rumus ke-36 rumus yang sangat mudah ini untuk baca kitab Gundul, sebenarnya bisa insya Allah lain kali bisa menghubungi Al-Fakir. Hadanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan istighfar dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.